Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jumpa kembali dengan channel Ranisa Putra. Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bantu supaya channel ini bisa berkembang ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar video ini. Dan jangan lupa pula tetap memperhatikan protap kesehatan dengan melakukan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Walaupun kita belajar dari rumah. Sebelum mengawali pelajaran kita hari ini, baiknya kita mengawali dengan doa ya. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan ini tujuan pembelajaran yang kalian harus capai pada kali ini. Tonton terus video ini sampai habis ya, agar kamu bisa mencapai tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin muncul dari keberagaman masyarakat Indonesia. Kekayaan bangsa Indonesia akan keberagaman merupakan suatu hal yang harus dijadikan sebagai dorongan bagi masyarakat untuk mengenal dan memahami setiap keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia, agar keberagaman yang dimiliki menjadi sebuah kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat lebih maju dan lebih bermanfaat. 1. Bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi 1. Suku bangsa, adat istiadat, ras, agama, dan golongan. Kita akan bahas satu-satu ya. Dari A. Suku bangsa. Suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Persebaran yang luas menjadikan suku bangsa di Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antar suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Walaupun memiliki suku bangsa yang beraneka ragam, kita tetap satu bangsa, tanah air, dan bahasa, yaitu Indonesia. Untuk itu, kita harus menyadari bahwa keberagaman itu merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya dan harus dapat dijadikan sebagai kekuatan yang mampu mempersatukan bangsa. Berikutnya B. Adat istiadat. Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Adat yang telah melembaga disebut adat istiadat. Adat istiadat berupa tata kelakuan yang relatif turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan nenek moyang sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat. Sedangkan adat yang memiliki sanksi hukum disebut dengan hukum adat. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan ciri khasnya masing-masing yang berbeda antar suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lainnya. Ciri khas suku nampak dari keanekaragaman budaya daerah seperti rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, lagu-lagu daerah, tarian daerah, makanan khas tradisional, kerajinan khas daerah, upacara adat, dan sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan di Indonesia ada 3, parental, patrilineal, dan matrilineal. Sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, ayah dan ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama, misalnya di daerah Aceh dan Jawa Barat. Contoh ya, misalnya apabila suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan,
maka menurut adatnya biaya pesta ditanggung oleh kedua belah pihak atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Yang kedua, patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, misalnya di daerah Palembang dan Batak. Di daerah patrilineal, jika ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka seluruh biaya perkawinan ditanggung oleh pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga, matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu. Kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, misalnya di daerah Minangkabau. Di daerah matrilineal, jika ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka biaya perkawinan sepenuhnya ditanggung oleh pihak perempuan dan pihak laki-laki tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Ras. Beberapa ras yang ada di masyarakat Indonesia antara lain ras Malayan Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kedua, ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Yang keempat, ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Bagian D, agama. Agama merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah merupakan faktor penyebab terjadinya keragaman tersebut. Pemerintah menetapkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai agama resmi penduduk di Indonesia. E. Antar golongan. Selain dilihat dari lapisan masyarakat atau kelas sosial, keberagaman masyarakat ditandai adanya kelompok-kelompok yang berupa kesatuan-kesatuan sosial dan organisasi kemasyarakatan. Adanya kelas sosial dan kesatuan sosial membentuk golongan-golongan di masyarakat. Bagian 2, maaf ini terpotong ya, saya bacakan ya. Yang kedua, pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia dapat menjadi suatu kekuatan sekaligus dapat menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia antara lain terciptanya integritas nasional. B. Menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Yang bagian C. Dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Ini adalah dampak positifnya ya. 3 ini itu dampak positif. Dan sekarang adalah dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya terjadinya konflik dalam masyarakat. B. Munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Bagian C. Munculnya sikap etnosentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lainnya. D. Fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan orang lain.
Itu dampak negatif dari pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Bagian 3, permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Salah satu karakteristik keberagaman adalah adanya perbedaan. Jika kita tidak bisa menyikapi perbedaan dengan bijak, maka perbedaan tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab permasalahan, bahkan memicu terjadinya konflik dalam masyarakat. Konflik antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan disebut dengan konflik sosial. Bagian A, bentuk konflik dalam masyarakat Indonesia. Konflik berdasarkan tingkatannya, yaitu konflik ideologi dan konflik politik. Saya jelaskan ya. Konflik ideologi terjadi karena perbedaan ideologi dalam masyarakat. Contoh konflik ideologi adalah peristiwa G30 SPKI yang merupakan penolakan bangsa Indonesia terhadap ideologi komunis. Adapun konflik politik merupakan pertentangan yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Contoh nyata konflik politik antara lain bentrokan akibat proses pemilihan umum, bentrokan menolak kebijakan pemerintah, atau menuntut sesuatu. Berdasarkan jenisnya, terdapat konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, konflik antar golongan. Konflik antar suku yaitu pertentangan antar suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku sering kali menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakat. Yang kedua, konflik antar agama, yaitu pertentangan antar kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Konflik ini dapat terjadi antar agama yang satu dengan agama yang lain atau antar kelompok dalam agama tertentu. Yang ketiga, konflik antar ras, yaitu pertentangan antar ras yang satu dengan ras yang lainnya. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap rasialis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. Yang keempat, konflik antar golongan, yaitu pertentangan antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. Surjono dan Sukanto menyebutkan ada 5 bentuk konflik yang terjadi dalam masyarakat. Surjono Sukanto menyebutkan ada 5 bentuk konflik yang terjadi dalam masyarakat, yaitu konflik pribadi, konflik politik, konflik sosial, konflik antar kelas sosial, dan konflik yang bersifat internasional. Bagian B, penyebab konflik dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat terjadi melalui proses yang ditandai oleh beberapa gejala-gejala dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Yang ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan konflik. Gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial antara lain: gejala menguatnya etnosentrisme kelompok, etnosentrisme berasal dari kata etnos yang berarti suku, sedangkan sentrisme berarti titik pusat. Dengan demikian, etnosentrisme memiliki arti persamaan suatu kelompok di mana kelompoknya merasa dirinya paling baik, paling benar, paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri. Yang kedua, stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Misalnya, anggapan bahwa suatu kelompok identik dengan kekerasan,
sifat suatu suku yang kasar dan sebagainya. Yang ketiga, hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Sikap fanatik yang berlebihan terhadap keyakinan masing-masing dapat menimbulkan sikap tidak toleran terhadap agama lain. Yang keempat, hubungan antar penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Ini dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat yang beragam. Ketidakharmonisan dapat terjadi dengan diawali rasa ketidakadilan dalam bidang ekonomi, politik, ketersinggungan, keterbatasan komunikasi, dan sebagainya. Bagian C. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Konflik dalam masyarakat memiliki akibat positif dan negatif, baik secara perorangan maupun kelompok. Salah satu akibat positif konflik adalah bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. Hubungan antar anggota kelompok atau masyarakat semakin kuat. Namun, konflik juga memiliki akibat yang negatif, misalnya sebagai berikut. 1. Perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan merupakan akibat nyata dari konflik yang terjadi dalam masyarakat. Keturunan masyarakat akan terganggu akibat konflik yang terjadi. Anggota yang sebelumnya saling bertetangga berubah menjadi tidak saling bertegur sapa, saling membenci, saling berprasangka, dan sebagainya. Apabila konflik terjadi di sekolah, hal ini akan membuat hubungan dengan teman putus, suasana belajar tidak nyaman, dan tidak tertib. Yang kedua, kerugian harta benda dan korban manusia. Kehancuran harta benda sering terjadi akibat konflik dalam masyarakat. Kerusakan fasilitas umum, rumah pribadi, serta taman yang rusak merupakan contoh nyata akibat dari konflik. Konflik juga dapat mengakibatkan korban jiwa dalam masyarakat. Bagian nomor 3. Kehancuran nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada. Nilai-nilai dan norma sosial dapat hancur akibat konflik dalam masyarakat, seperti nilai kasih sayang, kekeluargaan, saling menolong, dan persaudaraan. Nilai-nilai ini dapat digantikan oleh rasa dendam, curiga, tidak percaya, kelompok lain, dan sebagainya. Yang keempat, perubahan kepribadian. Kepribadian seseorang dapat berubah akibat konflik, misalnya anak-anak korban konflik akan menjadi pemurung, takut melihat orang lain, atau dendam. Orang yang terlibat konflik dapat menjadi beringas, pemarah, dan agresif. Itu penjelasan dari akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Alhamdulillah kita sudah dalam penghujung materi, dan sebagai kesimpulannya, konflik yang terjadi dalam masyarakat lebih membawa akibat negatif daripada positifnya ya. Dengar adik-adik ya. Konflik yang terjadi dalam masyarakat lebih membawa akibat negatif daripada positifnya. Oleh karena itu, kita harus mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat yang damai tanpa konflik merupakan dambaan setiap orang. Kita dapat belajar dengan tenang, bermain dengan senang bila tidak ada konflik. Setiap warga masyarakat berkewajiban memelihara keberagaman dalam masyarakat tanpa menimbulkan masalah akibat keberagaman tersebut. Seperti biasanya di setiap akhir pembelajaran pasti ada oleh-oleh untuk adik-adik, yaitu tugas mandiri yang 4.3. Dalam kehidupan pergaulan kalian di sekolah, keluarga, atau masyarakat mungkin pernah terjadi konflik atau perselisihan atau punya masalah ya, masalah dengan teman atau dengan siapa. Coba kalian tuliskan konflik tersebut atau masalah tersebut dan jelaskan apa latar belakang penyebab terjadinya konflik tersebut. Paham ya adik-adik? Oke, selamat mengejarkan tugas ya adik-adik. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.